Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ucapan Hasto ini blunder ya, kalau menurut saya pribadi begitu kan. Dia mengatakan bahwa PDIP sindir eksepsi ya Johnny G. Plate ya. Korupsi tak terjadi kalau menteri disiplin begitu. Bagaimana dengan PDIP sendiri begitu kan? Begitu banyak kasus-kasus korupsi yang kemudian menimpa pada kadernya begitu kan. Jadi artinya ini blunder kepada Hasto begitu kan. Ucapan Hasto seolah-olah cuci tangan di situ begitu ya. Ya kita tunggu saja begitu kan. Bagaimana kader-kader PDIP yang juga ditangkap di situ begitu kan. Terus kemudian ada yang masih buron begitu seperti Harun Masiku dan sebagainya begitu kan. Ucapan-ucapan inilah yang kemudian menurut saya pribadi agak gimana begitu kan. Seolah-olah cuci tangan begitu kan, seolah-olah bersih dan sebagainya begitu. Ternyata masyarakat masih ya apa yang disampaikan Hasto ternyata membuat orang itu tertawa begitu kan, karena yang ngomong itu adalah PDIP sendiri begitu kan. Ya kalau misalnya yang ngomong yang lain oke lah, tidak menjadi masalah begitu kan, karena yang ngomong adalah PDIP begitu kan ya. Hasto sendiri seolah-olah ini blunder begitu, karena begitu banyak kasus-kasus korupsi yang menimpa pada PDIP begitu kan, kader-kader PDIP begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya. PDIP sindir ya eksepsi Johnny G. Plate, korupsi tak terjadi kalau menteri disiplin, katanya begitu ya. Bahkan sebenarnya kalau yang ngomong masalah korupsi bukan orang PDIP sih masih enak didengarnya ya, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kurang jelas apalagi, JP bilang itu atas arahan Ngano ya, kok jadi dibolak-balik ya, kayak goreng cebong mabuk. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu, bayangkan begitu ya. Ya inginnya cuci tangan, tapi tahu-taunya kena sendiri begitu kan. Ya, ini nggak mau kena doi bang ya, mending lempar bola ke orang lain ya. Bahkan kalau Hasto Kristianto disiplin mungkin Harun Masiku ya tak jadi buronan. Betul juga begitu kan. Karena juga di satu sisi tidak disiplin, akhirnya apa? Menjadi dampak kepada Hasto sendiri seolah-olah dia bersih begitu kan. Bahkan ini kasihan tuh Harun sampai enggak pulang-pulang ya, ngasih tahu karena sudah berpengalaman. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kan katanya nggak ada visi misi menteri, adanya visi misi, ya sudahlah. Itu kritikan-kritikan dari netizen begitu, apa yang saya bacakan begitu. Tapi perlu diingat bagi kami adalah kalau orang lain mengatakan seperti itu, oke, tidak menjadi masalah begitu kan. Karena yang ngomong itu adalah partai PDIP atau Hasto Kristianto begitu di situ begitu ya. Ya pada akhirnya orang akan membuat tertawa begitu kan. Siapa sih kok Hasto nggak ngomong gitu, seolah-olah PDIP itu bersih begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi publik bisa menilai sendiri seperti apa perkataan Hasto begitu ya. Harun Masiku masih belum jelas di mana arahnya begitu kan ya, menjadi buron dan sebagainya, dan masih banyak kader-kader PDIP yang kemudian ya kena korupsi dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ya dijadikan lelucon begitu kan si Hasto ini begitu bagi netizen begitu ya. Kok yang ngomong ya partai itu sih, kira-kira seperti itu begitu ya. Wah biasa aja lah. Karena yang ngomong partai itu kan nggak heran ya, partainya sendiri kan sudah banyak yang kemudian banyak yang korupsinya begitu kan ya. Di satu sisi ya di kader PDIP juga banyak yang ditangkap menjadi korupsi begitu ya. Artinya apa? Artinya kan seolah-olah sok suci di situ begitu kan. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan ini begitu ya. Ini banyak sekali. Hati-hati para benteng ya, bisa menanduk menara BTS ya. Ini mereka menyembunyikan hal yang sama-sama menteri ya, yang ngebet bansos ya apa tidak ya. Dan ke para pemecah rekor partai dan kader terbanyak tertangkap korupsi juga kah? Iya makanya yang ngomong itu kan orang enggan begitu kan, dalam artian bahwa kenapa kok Hasto ngomong seperti itu begitu kan, seolah-olah cuci tangan begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini menarik begitu ya. PDIP sindir eksepsi Johnny G. Plate, korupsi tak terjadi kalau menteri disiplin. Omongan Hasto ternyata kena sendiri begitu ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir isi eksepsi mantan Menko Johnny G. Plate yang menyebutkan proyek BTS Kominfo merupakan arahan Presiden Joko Widodo ya. Hasto mengatakan korupsi tidak akan terjadi jika menteri disiplin begitu ya.
Terus bagaimana kok tidak evaluasi kepada dirinya sendiri begitu, kepada kader-kadernya yang kemudian tertangkap korupsi begitu kan? Ya, kenapa kok ngurusi orang lain kan begitu logikanya begitu. Artinya ya mainlah lah contoh-contoh yang kemudian ya orang akan melihat bagaimana yang dibangun oleh mereka begitu. Seolah-olah kan cuci tangan dan bersih begitu ya. Ya, kami selalu menegaskan korupsi adalah korupsi dan itu tidak akan terjadi kalau menteri sebagai pemegang kewenangan di dalam pembangunan anggaran betul-betul ya berdisiplin menjaga keseluruhan kewenangan, kata Hasto di kompleks ya Kemenseknek ya Jakarta. Bahkan dia mengatakan menteri yang tidak disiplin akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Hasto meminta Plate mengikuti saja proses hukum dalam kasus ini. Ya, nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate tunggu saja begitu, mengarah kemana begitu kan. Jadi artinya seolah-olah PDIP kan cuci tangan di situ, seolah-olah bersih di situ ya, mengkritik si Johnny G. Plate dan sebagainya begitu kan. Pada hakikatnya ya partai sendiri begitu ya. Seperti kader-kader PDIP yang lain juga kena kasus korupsi begitu. Apakah dia tidak disiplin, ya? Apakah dari Hasto sendiri yang kemudian ya tidak diberikan arahan bahwa disiplin partai dan sebagainya begitu kan? Kita lihat saja nanti begitu ya. Bahkan ketika dari situ sudah jebol ya, jebollah pertahanan dan kemudian terjadi berbagai penyalahgunaan kekuasaan sehingga ya ikutin aja proses hukum, ucapnya. Bahkan ya Hasto mengatakan bahwa ini ya, PDIP pernah memiliki pengalaman pahit terkait korupsi. Dia mengatakan PDIP berupaya membangun sistem untuk menjaga korupsi. Kalau sudah memiliki pengalaman pahit, kenapa kok masih mengatakan seperti itu begitu kan? Kan seolah-olah ada sesuatu yang kemudian cuci tangan di situ begitu. Padahal baru-baru ini ya partai PDIP juga ada yang kena di situ begitu kan. Bahkan ya PDIP Perjuangan sendiri pernah punya pengalaman pahit dan kami belajar dari pengalaman pahit dengan membangun sistem baik agar korupsi tidak dilakukan oleh anggota dan kader kami, maka lebih hal-hal yang sifatnya konstruktif. Ya, akui saja itu bukan pengalaman begitu. Anggaplah ada yang korupsi gitu aja begitu kan. Jadi artinya kader PDIP ada yang korupsi juga pengalamannya seperti itu begitu. Kira-kira kan seperti itu menurut si Hasto begitu ya. Jadi kami memberikan edukasi bahwa siapapun ya yang korupsi begitu kan, itu adalah musuh kita bersama, siapapun orangnya begitu kan. Saya tidak membela siapa-siapa, tetapi kami memberikan bahwa seolah-olah kalau ada partai yang kemudian sok suci di situ begitu kan, itu perlu dengan adanya sesuatu yang kemudian kita harus memberikan edukasi begitu kan. Katanya ya kalau partainya ada yang korupsi sana sini ya mau dipecat sana sini, terus kemudian ada yang mengatakan ya jangan diberi ruang kepada korupsi, tapi tahu-tahunya kok masih ada sesuatu yang kemudian partai bisa memelihara itu begitu ya. Itu banyak begitu. Bahkan ini ya menurut Hasto ini harus menekankan ketertiban ya, menteri lah yang berwenang dalam eksekusi ini ya. Bahwa di dalam kebijakan-kebijakan strategi itu presiden memberikan arahan, yaitu karena ruang lingkup presiden harus ya, dan tetapi pengguna anggaran itu karena berada di menteri. Bahkan sebelumnya dilansir dari Antara Selasa ya, Johnny G. Plate mengatakan pembangunan bis Transcover Station ya 4G 2020-2022 adalah pelaksanaan arahan dari Presiden Joko Widodo. Dia menyebutkan proyek itu bukan keinginan pribadi. Bahkan penyediaan BTS 4G disebut dengan tujuan yang merampok uang negara, apalagi dengan narasi seolah terjadi peningkatan ya BTS 4G 2001-2024 ya sehingga menjadi 7.904 site ya untuk periode tanpa melalui kajian. Padahal faktanya pengadaan BTS 4G 2001-2022 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat inten kabinet ya, kata penasihat hukum si Johnny G. Plate, Dion Pongkar ya saat membacakan nota keberatan eksekusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta. Makanya semuanya harus diperiksa begitu di situ begitu. Dalam artian bahwa yang namanya korupsi itu harus diperiksa semuanya begitu kan. Ya walaupun ada yang kemudian mengembalikan uang 27 miliar, bagaimana begitu kan tanggapan si Hasto begitu kan. Seharusnya Hasto juga mengatakan seperti itu begitu. Jadi artinya menurut saya pribadi yang namanya korupsi siapapun kita harus ditindak begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.